Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lanjutkan tentang puasa, yaitu bab 2 keutamaan puasa. Setiap ibadah yang kita lakukan tentu saja memiliki beberapa keistimewaan dan keutamaan. Semua keistimewaan dan keutamaan tersebut tentu saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya sebagai penyemangat dalam menjalankan ibadah kepadanya. Bau mulut disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang berpuasa tentu saja menahan makan dan minum. Hal ini tentu dapat menyebabkan bau mulut orang yang berpuasa lebih terasa menyengat alias sangat bau sekali. Namun bau mulut yang dipandang oleh manusia sebagai bau yang tak sedap itu justru dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah keutamaan. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa halufu fami sha'imin atyabu indallahu min rihil misk." Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim. B. Doanya mustajab. Setiap orang tentu sangat menambahkan sebuah doa yang mustajab atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diterima waktu yang sangat mustajab. Maksudnya di antara waktu yang sangat mustajab untuk berdoa adalah ketika kita dalam keadaan berpuasa, mulai dari semenjak terbit fajar kita menahan diri dari hal yang membatalkan puasa hingga matahari terbenam. Kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Sebab doa yang kita panjatkan selama kita berpuasa insyaallah menjadi doa yang sangat mustajab. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, salah satu la turaddu da'watuhum imamul adil was-sha'imun hatta yuftiru wa da'watul madlumi tuhmalu alal khamami wa tuftahu laha abwabus samai wa yaqulu rabbu azza wa jalla wa izzati la ansurannaka walau ba'dahi. Tiga orang yang tidak akan ditolak doanya. Pertama adalah imam yang adil, yang kedua orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan orang-orang yang zalimi doanya diangkat ke awan dan dibukakan bagian pintu langit. Dan Tuhan Azza wa Jalla atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi kemuliaanku saya pasti menolong engkau setelah ini. Hadis surat Ahmad. Jadi imam yang adil, orang yang berpuasa berbuka, kemudian orang yang zalimi, itu doanya mustajab. Yang C sebagai tameng dari syaitan. Orang yang sedang berpuasa Ramadan, insya Allah dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam godaan syaitan. Memang benar, biasanya manusia jika di luar Ramadan akan melakukan segala macam maksiat dengan seenaknya sendiri sesuai hawa nafsunya. Namun ketika datang bulan Ramadan, tentu dia akan merasa tidak leluasa dalam melakukan maksiat. Setan juga tidak gampang menggoda orang yang sedang berpuasa untuk melakukan doa, untuk melakukan perbuatan dosa, karena dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa wasufi wa syufidatus sayatin." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dia mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya makna hadis ini secara bukan tekstualnya ya, secara umum artinya kandungan hadis ini, kita datang Ramadan pintu-pintu surga dibuka, artinya Allah memberikan kelebihan di bulan Ramadan itu dengan pahala yang berlipat. Karena puasa di bulan Ramadan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahalanya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasannya. Kemudian berapa pahala puasa itu tidak diterangkan
oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri akan memberikan ganjaran, memberikan pahala. Berarti ini bisa jadi nilai pahala puasa itu sangat besar. Dan amalan-amalan yang ada dalam bulan Ramadan, amal-amal kebajikan, itu pun dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu di surga itu dibuka. Artinya banyak sekali rahmat. Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat, membuka rahmat, dan memberikan pahala-pahala. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan-ampunan kepada orang yang berpuasa tadi, dengan berdoa meminta ampun dari segala macam dosa dan setan-setan dibelenggu. Artinya setan ini terkekang, dia akan menggoda dari batas mana itu dia sulit untuk menerobos jantung pertahanan orang-orang yang sedang berpuasa. Kemudian mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah keutamaan khusus yang didapatkan oleh orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, yaitu dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan sebuah hadis sahih yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan mengkondisi keimanan dan mengharapkan pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Yang menjadi orang yang bertakwa. Salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang berpuasa Ramadan adalah derajat takwa. Memang benar banyak sekali jalan yang untuk mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jalan tersebut yaitu dengan cara menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kepada kamu wahai orang-orang yang beriman untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah 183. Jadi puasa itu hanya diwajibkan untuk orang-orang yang berpuasa. Tidak diwajibkan kepada orang-orang kafir, tidak diwajibkan kepada orang-orang yang murtad, melainkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperintah untuk berpuasa. Dan puasa ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman sekarang, tetapi dilakukan oleh orang-orang yang beriman yang terdahulu, dari nabi-nabi yang terdahulu, yang tentu dalam praktek puasanya, syariat berpuasanya itu berbeda. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu ada pengkhususan di bulan Ramadan, dan ada 30 dalam kurung ada rentang waktu 1 bulan lamanya. Dan ini sebuah keistimewaan dan kita harus menyempurnakan. Maka ibadah puasa di bulan Ramadan itu merupakan kesempurnaan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberi rahmat kepada kita selaku orang-orang yang beriman. Kemudian bagaimana hukumnya orang yang murtad? Kemudian ia bertaubat. Orang yang murtad lalu bertaubat, dia mendapati puasa, maka ia wajib untuk melaksanakan puasa. Begitupun orang kafir, begitu dia taslim masuk Islam, mendapati di bulan Ramadan, maka dia harus berpuasa. Mendapatkan surga Ar-Rayyan. Salah satu keutamaan yang paling sempurna yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa adalah masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini secara khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang yang menjalankan ibadah puasa. Pintu ini tidak akan dilalui oleh siapapun kecuali orang-orang yang berpuasa saja. Hal ini berdasarkan sebuah hadis sahih yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan
yadkhul minha shaimuna yaumal qiyamah la yadkhul minhu ahadan khairuhum yuqal aina shaimun fayakumuna la yadkhul minhu ahadan khairuhum fa idza dakhalu ahliqa falam yadkhul minhu ahadan. Di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut pintu Ar-Rayyan. Yang masuk melalui pintu itu di hari kiamat hanyalah orang-orang yang berpuasa. Yang lainnya tidak akan masuk atau lewat melalui pintu itu. Dan diserukan saat itu, manakah orang-orang yang berpuasa? Mana mereka yang berpuasa? Bangun untuk memasukinya. Sedangkan yang lain tidak. Bila mana mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup dan tidak ada lagi yang bisa memasukinya. Hadis surat Bukhari dan Muslim. G. Mendapatkan pahala khusus. Ibadah apapun yang kita lakukan tentu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah yang kita lakukan biasanya disebutkan pahalanya dengan cara menghitung-hitung lipatan pahala. Sekian kali. Begitu misalnya. Namun untuk puasa di bulan Ramadan, pahalanya secara khusus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada orang-orang mukmin tanpa hitung-hitungan. Bisa jadi pahala puasa yang diberikan ini tanpa batasan nilai atau dengan kata lain, pahalanya sangat banyak sekali atau berlipat ganda. Hal ini berdasarkan sebuah hadis sahih yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asra amsalha ila sab'i mi'ati dif'in." Qala Allah azza wa jalla, "Illa saum fa innahu li wa ana ajri bih." Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Hadis riwayat Muslim. Jadi amal kebaikan yang kita lakukan itu di hari-hari biasa itu akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Jadi 7 dilipat ya, lipatannya itu 700 kali lipat. 10 ya kali 7 kali 100 atau 10 kali 700. Kemudian kita lanjutkan kepada syarat berpuasa. Syarat puasa terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah syarat wajib puasa, di mana bila syarat-syarat ini terpenuhi, seseorang menjadi wajib hukumnya untuk berpuasa, karena adalah syarat sah puasa, di mana seorang sah puasanya bila memenuhi syarat-syarat itu. Insya Allah kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu bab 3 syarat puasa ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.